I need you to show me. Halo Sinapsis, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul 50 Shades of the Grey tahun 2015. Yang film ini sendiri sebenarnya diangkat dari sebuah novel terkenal dari E.L. James dengan judul serupa, yang pastinya Anda tidak akan pernah menemukan film ini tayang di bioskop maupun layar kaca Anda, karena sepanjang film ini berjalan, Anda akan disuguhkan dengan adegan-adegan vulgar yang pastinya bisa membangkitkan sensasi yang terpendam dalam diri Anda, sehingga pihak KPI pun dengan tegas melarang film tersebut tayang di Konoha. Maka dari itu langsung saja jauhi keramaian, gunakan handsfree, simetriskan posisi rebahan, selamat menonton dan intronya. Diawali dengan memperlihatkan wanita bernama Anna, yang mana pada saat itu ia akan menggantikan temannya dalam melakukan sebuah wawancara bersama CEO dari perusahaan telekomunikasi bernama Chris, dikarenakan temannya tersebut atau Kate sedang dilanda sebuah demam yang mengharuskan ia harus beristirahat secukupnya. Talking. More eating. What was that? Sesampainya di sana dengan menggunakan alat perekam dan melantunkan sedikit pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya, di mana pertanyaan-pertanyaan ini menyangkut kehidupan pribadi dari Chris. Sebagian pemimpin besar mungkin akan marah ketika mendapat pertanyaan seperti ini, tapi Chris di sini menanggapinya dengan santai. Dan di awal pertemuan mereka, Chris memiliki sebuah ketertarikan kepadanya, yang mana terlihat ia rela menunda rapat untuk menyelesaikan wawancara tersebut. Next meeting is in the conference room. Counsel, please. We're not finished here. Yes, sir. Selain memiliki pemuak yang seksi, kesuksesan dan sopan santun yang tertanam dalam dirinya menjadi daya tarik tersendiri bagi lawan jenisnya. Yang hal itu pun dialami oleh Anna, di mana di sejak pertemuan pertamanya dengan Chris, ia pun dibuat terngiang-ngiang olehnya. Menjadi karyawan toko yang sangat tersibukkan dengan pekerjaannya, ia pun mendapat sebuah telepon dari ibu kandungnya, di mana sang ibu mengabarkan bahwa kaki dari adik bungsunya yang patah, sehingga ia tidak bisa menghadiri acara kelulusannya bulan depan. It means, though, we won't be able to fly in for graduation. Tidak berselang lama, ia pun kembali dikejutkan dengan keberadaan Chris di tempat tersebut, yang mana ia sebenarnya sengaja belanja untuk sekedar melihatnya, dan kemudian memberikan Anna kartu nama dan mengajaknya untuk bersantai sambil minum kopi. Oh, yeah, I will. Selesainya bekerja, mereka pun singgah ke sebuah kedai kopi, yang kemudian dilanjutkan dengan Chris yang melontarkan pertanyaan tentang keluarga, di mana ayah dari Anna ini sudah meninggal dan ibunya adalah wanita bertipe romantis, yang tentu sifat tersebut diturunkan kepadanya. Am I romantic? So I kind of have to be. Merasa dirinya yang tidak cocok dalam melanjutkan sebuah hubungan, ia pun menyuruh Anna pergi tanpa menyebutkan apa alasannya. Entahlah. You should steer clear of me. I have to let you go. Sesampainya di rumah, ia pun dikejutkan dengan kedatangan paket beberapa buku yang tentu saja Chris adalah pengirimnya, di mana buku tersebut merupakan buku limited edisi pertama, yang tentu hal tersebut sangat berlebihan baginya, sehingga ia berniat akan mengembalikan buku tersebut. Tapi sebelum itu, Kate mengajaknya untuk menghadiri pesta sebelum acara kelulusan. It's very. Let's get out of here. Dalam kondisi setengah sadar, ia pun menelpon Chris bahwa ia akan mengembalikan buku yang baru saja ia terima dan tidak akan muncul lagi di hadapannya. Tapi Chris yang mengetahui itu pun merasa khawatir dan lebih memilih meninggalkan pekerjaan untuk menemuinya. I think I'm gonna faint. What now? Ia pun bangun dengan posisi kebingungan dengan baju yang ia gunakan sekarang berbeda dari sebelumnya. Yang sudah jelas ini semua adalah perbuatan Chris. Chris pun menjelaskan kepadanya bahwa ia hanya mengganti bajunya saja dan tidak akan melakukan hal konyol seperti penanaman sebelum ada perjanjian tertulis di atas kertas. Lighten me then. Beberapa hari setelahnya, Anna yang baru pulang bekerja mendapat sebuah jemputan berupa sopir pribadi yang kemudian mengantarnya ke tempat Chris. Dan di sini kita akan diperlihatkan dengan sebuah perjuangan laki-laki sejati dan bahkan tidak segan-segan menggunakan helikopter pribadinya demi menarik perhatian gadis yang dicintainya.
Sesampainya di rumah Chris, ia pun diberi sebuah kamar pribadi dan bebas melakukan apapun yang membuatnya bahagia di rumah tersebut. Merasa inilah waktu yang tepat, di sini Chris pun mulai terang-terangan membuka rahasianya. Mungkin ini alasan yang cukup masuk akal kenapa ia tidak merasa cocok dengan Anna yang memiliki tipe romantis, di mana pada saat ia melakukan penanaman, ia tidak segan-segan melakukan kekerasan terlebih dahulu kepada pasangannya, seperti menggunakan cambuk, mengikat tangan pasangannya, dan masih banyak kekejaman-kekejaman lainnya. Tapi hal tersebut ia lakukan ketika ia sudah memiliki perjanjian di atas kertas dengan sanksi-sanksi yang berat jika pasangannya ingin berhenti dari kontraknya. Anjir nggak tuh? Me. Like you'd use this stuff on me? Yes. Di awal hubungan mereka tentu Chris tidak memaksanya untuk melakukan perjanjian, di mana ia lebih memilih bermain biasa tanpa menggunakan alat-alat yang telah ia persiapkan. You're biting your lip. Keesokan paginya mereka pun pergi ke sebuah danau, yang mana ini merupakan usaha kecil yang dilakukannya demi memuaskan pasangannya. Di sini Chris juga menjelaskan bahwa alat-alat yang ia gunakan dalam melakukan penanaman merupakan alat yang aman, sehingga ia memberikan sebuah amplop yang berisi tentang perjanjian penanaman jika Anna berubah pikiran nantinya. Consider, okay? Sebagai orang yang terbilang baru dalam penanaman kasar, tentu merasa penasaran dengan apa yang ditulis Chris. Lantas ia pun mencari informasi tentang semua kata yang tidak ia mengerti di internet. Consent to being restrained with hands bound in front. Chris yang menanggapi itu pun tidak kehabisan akal. Ia pun menambah kadar di dalam pertanaman yang ia lakukan. Seperti yang awalnya biasa-biasa aja, kini telah menggunakan tali, di mana hal tersebut ia tunjukkan untuk membuat Anna terbiasa dengan permainan kasarnya. How nice it was. Dan ternyata caranya tersebut cukup ampuh, di mana pada akhirnya Anna datang dengan sendirinya membawa sebuah surat perjanjian yang akan mereka sepakati. Business meeting. Sebagai seorang wanita yang cukup sulit untuk ditaklukkan, Chris di sini memberikan sedikit keringanan dengan menyoret aturan-aturan yang tidak mampu ia lakukan. Okay, dildos. Fine. What are butt plugs? Singkat cerita, acara kelulusan dari Anna pun tiba. Dengan dihadiri ayah tirinya dan kebetulan Chris yang mendapat kesempatan berpidato, acara tersebut berjalan dengan lancar tanpa adanya masalah sedikit pun. Congratulations. You should be very proud. Sebagai hadiah atas kelulusannya, Chris pun memberikan kado berupa sebuah mobil baru, yang tentu hal tersebut tidak gratis, di mana untuk besok harinya Anna harus berada di rumah Chris dan memenuhi atas apa yang telah ia sepakati. I'll see you at my place tomorrow. Keesokan harinya ia pun datang ke rumah Chris yang tentu untuk melakukan sebuah penanaman yang amat keras, sehingga Anna yang masih terbilang baru pun harus pingsan dibuatnya. Setiap menit, setiap jam, setiap hari, sampai 1 minggu lamanya, mereka pun menghabiskan waktu dengan melakukan penanaman-penanaman kasar, sampai pada akhirnya ketidakpuasan Anna muncul. Dimana pada saat melakukan penanaman, tangannya selalu diikat dan tidak pernah sekalipun menyentuh Chris. Sebagai wanita dengan tipe romantis, tentu hal tersebut sangat mengecewakannya. Dan karena hal tersebut, ia berniat berhenti dari perjanjian yang telah ia sepakati. Tapi sebelum itu Anna harus menerima sebuah hukuman karena di perjanjian sebelumnya tertulis sebuah sanksi jika salah satu dari mereka berhenti sebelum waktu yang telah ditetapkan, maka orang tersebut akan diberikan sebuah sanksi berupa beberapa cambukan di punggungnya. I need you to show me. Count, Anastasia. Setelah statement berat yang dialaminya semalam, ia pun mengembalikan mobil yang pernah diberikan kepadanya dan kemudian pergi dari rumah tersebut dengan penyesalan dan kesedihan yang berkombinasi menjadi satu. Tamat, ending yang cukup mengencerotkan. Sebenarnya saya males merangkum film yang kayak gini, jadi jika ada yang tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan, kalian bisa menonton film aslinya yang berdurasi 2 jam dengan judul di awal video. Maka dari itu kita berjumpa lagi di video berikutnya. Bye!